Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anneke Dewantari. NIM saya 18020202031. Saya dari kelas Teknik Informatika 2B, Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan mempresentasikan video mengenai rangkuman materi Sistem Informasi Geografis. Berikut videonya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi Sistem Informasi Geografis. Sistem Informasi Geografis ini akan kita dapatkan pada saat semester 4, jenjang D3, jurusan Teknik Informatika. Bahasan yang akan saya bahas pada video ini, yang pertama itu ada konsep dasar Sistem Informasi Geografis atau SIG. Yang kedua ada keunggulan Sistem Informasi Geografis atau SIG. Yang ketiga, bentuk dan struktur data SIG. Yang keempat, peta. Yang kelima, sumber data Sistem Informasi Geografis atau SIG. Ini dia kelima pembahasan yang akan saya bahas nantinya. Nah, yang pertama itu ada konsep dasar Sistem Informasi Geografis. Sistem Informasi Geografis adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak sistem komputer yang memungkinkan penggunanya untuk mengelola atau memanage, menganalisa, dan memetakan informasi spesial data atributnya. Nah, ini dia pengertian Sistem Informasi Geografis menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Aronov tahun 1989. SIG adalah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Menurut Profesor Jacob Riis, sistem informasi berbasis komputer dengan memakai data digital berujuk pada lokasi geografis di muka bumi. Nah, ini dia ada unsur sistem informasi geografis. Gabungan tiga unsur pokok yaitu ada sistem, informasi, dan geografis. Mengandung pengertian yaitu permukaan bumi, posisi suatu objek, atribut-atribut objek. Nah, proses dalam SIG kita bisa lihat pada skema ini. Yang pertama itu ada data input. Data input terdiri dari tabel, pengukuran lapangan, peta, dan lain-lain. Input. Kemudian hasil input tersebut kita akan masukkan ke data manajemen dan manipulation. Itu terdiri dari database, retrieval, processing. Kemudian akan menghasilkan output yaitu hasil pencarian, peta, laporan, dan informasi digital. Kemudian ada cara kerja sistem informasi geografis. Yang pertama itu ada mempresentasikan dunia nyata di atas komputer. Menggunakan peta dan unsur-unsurnya, informasi deskriptif unsur peta disimpan sebagai atribut di database atau tabel-tabel relasional. Unsur-unsur peta dan tabel saling berhubungan. Atribut bisa diakses melalui unsur peta yang dan sebaliknya. Kemudian ada pembahasan yang kedua atau bab kedua yaitu mengenai keunggulan sistem informasi geografis. Keunggulan yang pertama itu ada mampu mencari keterangan data atribut atau deskripsi mengenai suatu unsur peta yang terdapat pada informasi peta. Yang kedua, kemampuan mengidentifikasi peta untuk menentukan unsur peta yang dideskripsikannya. Mampu mengidentifikasi spasial untuk mengikuti kecenderungan perubahan tren spasial. Mampu membuat permodelan informasi geografis. Nah, kemudian ini ada data aplikasi sistem informasi geografis. Ini bisa dilihat data environmental. Data environmental ini digunakan untuk pemerintahan. Yang kedua ini ada public utilities. Ini bisa dilihat. Terus yang ketiga ini ada kesehatan. Ini jadinya tuh peta jangkauan pelayanan kesehatan di Indonesia seperti apa saja. Kemudian ada mitigasi bencana. Jadi jika terjadi bencana nanti kita harus mitigasi ke daerah mana. Kemudian ada fungsi sistem informasi geografis. Fungsi yang pertama yaitu bank data terpadu. Memadukan data kartografi dengan data atribut dalam sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS, sehingga memungkinkan mengelola bagai suatu kesatuan. Sistem modeling dan analisa ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi potensi wilayah dan perencanaan spasial. Yang ketiga itu ada sistem pemetaan otomatis. Itu bisa disebut automatic mapping yang dapat menyajikan peta sesuai dengan kebutuhan. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu ada bentuk dan struktur data sistem informasi geografis.
Data sistem informasi geografis adalah fakta-fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, atau diproses oleh sistem informasi yang berisi informasi ke ruangan geografis. Nah, kemudian di sini ada bentuk data dasar. Yang pertama itu ada data spasial atau lokasi, data keruangan juga, terus data atribut atau deskriptif. Data yang mensinkronkan data spasial dengan data atribut yang akan kita olah berupa tabel-tabel hasil penelitian dari data spasial tersebut. Nah, apa sih pengertian data spasial itu? Pengertian data spasial adalah jenis data yang mempresentasikan objek-objek geografis yang penyajian datanya secara keruangan. Jenis data ini disebut sebagai data spasial, yaitu antara lain posisi, koordinat, dan ruang. Nah, data spasial. Dalam sistem informasi geografis, data spasial itu dipresentasikan menjadi dua format. Yang pertama itu ada data raster dan data vektor. Data raster itu adalah objek geografis yang direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut sebagai pixel. Kemudian di data vektor itu struktur data yang digunakan menyimpan data spasial. Data raster juga ada, data raster ini terdiri dari kolom dan baris. Jadi data raster itu terdiri cuma dari dua, kolom dan baris. Kemudian data raster itu disimpan dalam bentuk format seperti JPG, jadi berbentuk gambar ya. Terus kemudian jika data vektor itu tuh terdiri dari titik, garis, dan poligon. Tidak bisa digunakan sebagai lokasi posisi tower. Garis digunakan untuk menunjukkan perjalanan atau batasan daerah. Poligon menggambarkan danau. Kemudian ada data atribut. Data yang terdapat pada ruang atau tempat menjelaskan suatu informasi diperoleh dari statistik, sensus, catatan, lapangan, dan data taburan. Contohnya itu jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ada pokok materi yang keempat itu adalah pokok materi peta. Sebuah uraian gambar tentang suatu tempat yang disajikan dalam bidang datar dan diskalakan. Gambar unsur fisik terpilih dari seluruh atau sebagian permukaan bumi dengan gambar simbol-simbol dengan skala dan bidang proyeksi tertentu. Jadi peta ini tuh adalah suatu gambar yang terdiri dari wilayah-wilayah yang diskalakan dalam bentuk kecil. Nah, sesungguhnya gitu. Terus kemudian ada manfaat peta. Manfaat peta itu apa aja sih? Yang pertama memberikan informasi suatu keberadaan, lokasi, jarak antar unsur-unsur di muka bumi, indikasi perbedaan ketinggian dan tinggi suatu penampakan, serta macam permukaan bumi. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis peta berdasarkan isi. Itu terdiri dari dua, yaitu peta rupa bumi atau topografi, disebut juga dengan peta umum yang bisa kita lihat. Terus kemudian ada peta tematik, ini bisa dilihat. Nah, apa sih perbedaannya? Yang pertama itu ada peta rupa bumi. Itu adalah peta yang dirancang untuk menggambarkan objek di atas permukaan bumi, meliputi unsur alam dan buatan termasuk relief atau ketinggian objek-objek budaya lainnya. Peta topografi dikenal juga sebagai peta dasar karena dapat digunakan untuk pembuatan peta-peta lainnya. Jadi semua itu mengacu pada peta rupa bumi atau topografi ini ya untuk membuat peta-peta yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya ada peta tematik. Adalah peta yang digunakan untuk menggambarkan hubungan spasial dan pola hubungan antara informasi yang berkaitan dengan tema atau konsep tertentu. Data tematiknya disajikan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Contohnya itu ada peta diagram, peta distribusi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita memasuki materi yang kelima, yaitu sumber data sistem informasi geografis. Itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada data penginderaan jauh atau remote sensing. Yang kedua ada data lapangan. Yang ketiga data peta atau map. Yang keempat itu ada data statistik. Kelima ada data GPS dan yang keenam itu ada wawancara. Seperti apa? Mari kita bahas. Nah, sumber data yang pertama itu ada penginderaan jauh. Penginderaan jauh itu apa sih? Remote bisa disebut juga remote sensing. Adalah ilmu untuk memperoleh informasi terhadap objek, daerah, atau fenomena melalui analisis dan interpretasi tanpa menyentuh langsung objek.
Contohnya itu ada foto udara, citra satelit, dan lain sebagainya. Itu oke yang bisa dilihat dari jauh atau bisa dari astronot gitu. Kemudian ada sumber data lainnya itu ada GPS yang pengertiannya yaitu GPS digunakan untuk identifikasi koordinat geografis yang dengan citra satelit. GPS juga digunakan untuk menurunkan distorsi dengan peningkatan akurasi. Peta analog yaitu peta bentuk konvensional dari data spasial di mana data ditampilkan dalam bentuk kertas. Jadi peta analog ini tuh berupa peta yang ditampilkan pada kertas. Nah, kemudian itu ada kelemahan sumber data sistem informasi geografis. Selain punya keunggulan, sistem informasi geografis ini juga mempunyai kelemahan antara lain berdasarkan peta analog dulu. Peta analog kelemahannya itu pemanggilan data secara cek manual, analisis membutuhkan waktu yang lama, analisis spasial sangat rumit. Jadi tuh pemanggilan data yang dicek itu harus secara manual, terus kemudian analisis datanya itu juga sangat rumit karena berbentuk kertas. Terus yang kedua itu ada foto udara, mempunyai tingkat rona dan warna lebih baik dengan foto udara paromating berwarna yang dapat membantu 200 tingkat rona dan warna mencapai 20.000. Yang ketiga itu ada citra satelit. Secara umum hanya mengenal objek, jadi citra satelit itu digunakan untuk mengenali objek-objek saja, jadinya itu terdapat kelemahan juga. Terus yang keempat itu ada pengukuran lapangan, yaitu observasi banyak, tergantung, dan tidak terkontrol. Terus selanjutnya itu ada GPS digunakan untuk identifikasi koordinat geografis yang dengan citra satelit. GPS juga digunakan untuk menurunkan distorsi dan meningkatkan akurasi. Terima kasih video kali ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga rangkuman ini bisa diterima dan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.